Halo Sobat seluruh Indonesia, mari kita belajar mengenal organ pernapasan pada manusia. Tujuan pembelajarannya ini kita kaji, satu, menyebutkan organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, mengidentifikasi bagaimana bernafas dapat membantu manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Mari kita menelusuri pernapasan dan organ-organ tubuh mana saja yang digunakan untuk bernafas. Apa itu pernapasan? Coba kamu rasakan udara yang keluar masuk dari lubang hidungmu. Nah, itulah yang dikatakan bernafas. Bernafas itu proses masuknya oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kenapa sih kita perlu bernafas? Bernafas sangat penting karena kita membutuhkan oksigen untuk membentuk energi. Kelebihan karbon dioksida juga harus dikeluarkan agar tidak meracuni tubuh. Bernafas adalah proses otomatis yang terjadi tanpa disadari. Karena itu, kita tidak pernah lupa bernafas. Bahkan saat tidur pun tubuh kita masih bernafas. Sistem pernapasan pada manusia terjadi lewat organ-organ pernapasan. Udara luar yang mengandung oksigen akan masuk melalui rongga hidung. Dalam rongga hidung, udara akan disaring oleh rambut-rambut halus untuk menyaring kotoran yang masuk. Penyaringan ditunjukkan agar debu dan kotoran yang masuk tidak sampai pada paru-paru. Udara kemudian melewati faring. Faring merupakan persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan. Faring berfungsi sebagai pengatur jalan keluarnya dan masuk udara dari tenggorokan dan kerongkongan. Dari faring, udara masuk ke laring. Laring merupakan pangkal tenggorokan yang terdiri dari kepingan tulang rawan. Udara kemudian masuk ke trakea. Trakea berupa pipa yang dindingnya terdiri dari 3 lapisan, yakni lapisan luar, tengah, dan dalam. Di bagian trakea bercabang 2 menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan akan menyalurkan udara ke paru-paru kanan dan bronkus kiri menyalurkan udara ke paru-paru kiri. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Tiap ujung bronkiolus berakhir pada kantung udara kecil yang disebut alveolus. Rata-rata manusia memiliki 300 juta alveolus. Dinding alveolus sangat tipis, lembab, dan diselubungi dengan kapiler darah. Pada alveolus inilah terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Oksigen dalam alveolus akan pindah ke kapiler darah untuk kemudian disalurkan ke jantung dan ke seluruh tubuh. Sebaiknya karbon dioksida dalam kapiler darah akan dipindah ke alveolus untuk kemudian dikeluarkan melalui hidung. Paru-paru berada dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Antara rongga dada dan rongga perut dibatasi oleh otot diafragma. Saat menarik nafas, otot-otot di antara tulang rusuk berkontraksi, sehingga tulang rusuk terangkat. Diafragma yang awalnya melengkung menjadi datar. Karena itu, paru-paru mengembang dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, saat menghembuskan nafas, otot-otot di antara tulang rusuk berelaksasi sehingga tulang rusuk turun. Diafragma juga kembali ke posisi melengkung. Karena itu, paru-paru mengecil dan udara keluar dari paru-paru. Nah, sekarang sudah paham kan gimana caranya manusia bernafas? Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena telah menyediakan oksigen gratis untuk kita bernafas. Agar kita tetap nyaman untuk bernafas, yuk jaga kebersihan lingkungan dan menanam pohon. Selain itu,
Kita juga harus selalu menjaga kesehatan organ pernapasan dengan makan makanan bergizi, olahraga yang teratur, dan menghindari dari kebiasaan buruk seperti merokok.